Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Kitab suci Al-Quran dan hadis telah terbukti secara sains. Hanya makhluk tak berakal yang menyangkal kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan buktikan dan sekaligus mengundang para ilmuwan dan dokter seluruh Indonesia, baik itu dari kalangan mahasiswa ahli sains, dokter ahli sains, maupun dari kalangan warga Indonesia dan Malaysia yang berpendidikan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, untuk bersama-sama membuktikan salah satu kebenaran ayat Al-Quran yang mustahil dikarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada waktu itu belum ada penelitian sains, apalagi sekolah jurusan sains kedokteran. Berikut adalah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam, karena sudah lebih dulu tahu di bidang sains, teknologi, anatomi sistem tubuh manusia secara terperinci dan 100% benar secara ilmiah dan penelitian. Yang pertama, kebenaran Al-Quran datang dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahu oleh Tuhan semesta alam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu atau duri dari jalan, serta memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sejumlah persendian itu, maka ia telah berjalan menjauhi api neraka. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Zakat, hadis nomor 1675. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas mengatakan bahwa persendian manusia terdiri dari 360 persendian, sesuatu yang mustahil untuk kita percaya, karena di zaman Nabi Muhammad belum ada pendidikan sains kedokteran, apalagi teknologi sinar X, tetapi Nabi Muhammad telah mengetahuinya. Untuk membuktikan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apakah ini hoax atau bukan, mari kita buktikan dengan penelitian modern sekarang. Apakah benar persendian manusia terdiri dari 360 persendian? Kemajuan teknologi sains modern anatomi manusia dimulai pada tahun 1995, di mana para ilmuwan banyak yang berbeda pendapat tentang jumlah persendian manusia. Ada yang berpendapat jumlah persendian manusia hanya 206 sendi. Ada juga yang berpendapat jumlah persendian manusia hanya 320 sendi. Dan ada juga yang berpendapat hanya 340 persendian. Untuk mencapai kesepakatan, para ilmuwan dari berbagai negara berusaha meneliti kembali dan menghitung jumlah rinci persendian manusia. Dengan menghabiskan dana ratusan dolar, akhirnya para ilmuwan berkesimpulan jumlah persendian manusia adalah benar 360 persendian. Berikut adalah rincian persendian yang didapat oleh para peneliti modern. Yang pertama, komponen tulang belakang yang meliputi 147 persendian, yang diantaranya 25 sendi antara tulang-tulang belakang, 72 sendi antara tulang-tulang belakang dan rusuk, 50 sendi antara tulang-tulang belakang melalui tonjolan-tonjolan kecil samping. Yang kedua, komponen tulang dada yang meliputi 24 persendian, yang diantaranya 2 sendi antara tulang-tulang dada dan rongga dada, 18 sendi antara tulang-tulang dada dan kepala, 2 sendi antara tulang-tulang selangka dan belikat, 2 sendi antara tulang-tulang belikat dan dada. Yang ketiga, komponen tulang atas yang mencakup 86 persendian, diantaranya 2 sendi antara tulang-tulang bahu, 6 sendi antara tulang-tulang siku, 8 sendi antara tulang-tulang pergelangan tangan, dan 70 sendi antara tulang-tulang tangan. Yang keempat, komponen tulang tubuh bagian bawah mencakup 90 persendian, diantaranya 2 sendi paha, 6 sendi antara tulang-tulang dua lutut, 6 sendi antara tulang-tulang pergelangan kaki, 74 sendi antara tulang-tulang telapak kaki, dan 4 sendi antara tulang-tulang lutut. Yang kelima, komponen tulang tubuh bagian dalam yang mencakup 11 persendian, diantaranya 4 sendi antara tulang-tulang ekor, 6 sendi antara tulang-tulang pinggul, dan 1 sendi antara sambungan alat vital. Jadi, total keseluruhan sendi manusia adalah benar 360 persendian,
persis apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Apakah ini cocologi? Jika kalian berkata ini hanyalah cocologi atau suatu kebetulan, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang satu ini? Apakah ini juga cocologi menurut kalian? Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu anna Isa Isa Abdullahi Abdullah wa Rasuluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2955. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada satu tulang yang tak akan hancur sampai hari kiamat, yaitu tulang ekor. Mari kita buktikan hadis ini secara ilmiah dan penelitian modern. Adalah Hans Spemann, seorang ahli embriolog jebolan Universitas Heidelberg asal Jerman dan menerima gelar doktor dalam botani, zoologi, dan fisika di Lembaga Zoologi Universitas Würzburg pada tahun 1895 dan sekaligus mendapat hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1938. Dalam penelitiannya, Hans mencoba membuktikan hadis Rasulullah ini dengan cara menghancurkan tulang ekor tersebut, dengan cara menumbuknya dan merebusnya dengan suhu yang sangat panas dan dalam waktu yang cukup lama. Setelah menjadi serpian halus, ia mencoba mengimplementasikan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya, tulang ekor itu tetap utuh dan tumbuh membentuk janin sekunder pada gus body atau organ tamu. Inilah yang membuat Hans heran sekaligus takjub dengan hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang yang hidup 1400 tahun yang lalu dapat mengetahui ini semua, padahal teknologi Microsoft pada masa itu belum ada. Apakah menurut kalian ini juga cocologi? Yang sudah jelas faktanya. Jika kalian para ahli sains masih berkata ini juga cocologi, coba perhatikan ayat Al-Quran ini. Apakah ini juga cocologi menurut kalian? Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapa mereka juga tidak beriman? Di ayat ini, Allah Tuhan semesta alam mengatakan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dengan air. Mari kita cek faktanya. Dari situs US Geological Survey yang berbasis di Amerika Serikat mencatat, pada spesies makhluk hidup di bumi terdiri atas 90% air, baik itu di dalam tubuh binatang maupun di dalam spesies tumbuhan. Air di dalam tubuh manusia terdiri dari otak dan jantung 73% air, paru-paru 83% air, kulit 60% air, otot dan ginjal 79% air. Bahkan tulang kita yang keras ini terdiri dari 31%-nya adalah air. Maka dengarlah ayat ini. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Mengapa kalian masih tidak beriman, para ahli sains, para ahli dokter, para ahli embriologi? Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di Muslim Jawa Channel. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.